Di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Falal Miftah, yang di sini sebagai moderator, dan teman saya Alfiani. Di sini kami akan menjelaskan dengan tema model-model pembelajaran dalam pendidikan kesetaraan. Baik, untuk materi pertama ini akan dijelaskan oleh Saudari Alfiani. Pada Saudari Alfiani kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Fala. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan yang berlangsung di luar sistem persekolahan, namun kompetensi kelulusan dianggap setara dengan kompetensi kelulusan pendidikan formal atau persekolahan setelah melalui ujian kesetaraan. Pada jalur pendidikan non-formal, pendidikan kesetaraan mencakup yang pertama program paket A setara SD, yang kedua paket B setara SMP, dan yang ketiga paket C setara dengan SMA. Selanjutnya, pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Menurut ahli, model pelajaran adalah kerangka konseptual yang dilukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan sistem belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perencanaan pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Selanjutnya yaitu model pembelajaran dalam pendidikan kesetaraan. Pendidikan berperan sebagai fasilitator yang menuntut mampu mengaplikasikan sebagai model pembelajaran untuk memfasilitasi peserta didik agar mau belajar, sedangkan peserta didik berperan sebagai subjek sekaligus objek dalam pembelajaran. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Fala. Baik, terima kasih kepada Saudari Alfiani. Nah, di sini saya akan menjelaskan model-model pembelajaran pendidikan kesetaraan. Yang pertama itu ada model pembelajaran partisipatif. Nah, model pembelajaran partisipatif adalah kegiatan pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam kegiatan belajar, sejak dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan belajar pembelajaran. Yang kedua itu ada pembelajaran konstekstual pembelajaran. Pembelajaran konstekstualan pembelajaran atau contextual teaching and learning atau disingkat CTL merupakan sebuah pendekatan alternatif di dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Nah, yang ketiga itu ada pembelajaran transformatif. Menurut Patria Cantron 2002, pembelajaran transformatif sebagai kegiatan pembelajaran yang ditujukan untuk proses penyadaran peserta didik terhadap kesalahan atau kelemahan perspektif beserta asumsi dasar yang dimiliki untuk kemudian beralih pada perspektif baru yang dinilai tepat. Nah, untuk selanjutnya itu ada model pembelajaran mandiri. Nah, model pembelajaran ini pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh pendidik. Nah, model pembelajaran mandiri ini biasanya dilakukan dalam sistem pendidikan dan pelatihan terbuka dan jarak jauh atau PPT-JJ. Nah, peserta didik dituntut untuk belajar secara mandiri. Nah, kita jelaskan kembali model pembelajaran partisipatif yaitu strategi pembelajaran partisipatif pada umumnya menuntut pendidik supaya bisa memfasilitasi peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar, membelajarkan dengan berpikir dan berbuat secara kreatif, bebas, terbuka, dan bertanggung jawab untuk mempelajari hal-hal yang bermakna dalam memenuhi kebutuhan belajar dan kepentingan bersama. Nah, di sini ada langkah-langkah pembelajaran partisipatif. Itu ada yang pertama, ada 6 langkah. Yang pertama itu bisa tahap pembinaan keakraban. Yang kedua, tahap identifikasi kebutuhan, sumber dan kemungkinan hambatan.
Nah, yang ketiga, tahap perumusan tujuan belajar. Keempat, tahap penyusunan program kegiatan belajar. Yang kelima, tahap pelaksanaan kegiatan belajar. Dan yang terakhir, tahap penilaian proses, hasil, dan pengaruh kegiatan pembelajaran. Nah, yang kedua tadi ada model pembelajaran kontekstual. Kontekstual berasal dari kata konteks yang berarti hubungan, konteks, suasana, atau keadaan. Dengan demikian, kontekstual diartikan yang berhubungan dengan suasana atau konteks, sehingga pembelajaran kontekstual dapat diartikan sebagai suatu pembelajaran yang berhubungan dengan suasana tertentu. Konsep dasar CTL ini adalah terfokus bagaimana proses keterlibatan warga belajar guna mendapatkan materi, sehingga terlibat langsung. Dan CTL ini berfungsi pada bagaimana mendorong para warga agar bisa menemukan titik temu dan titik hubungan antara materi yang dipelajari dengan kehidupannya. Nah, mungkin teman-teman, itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 13 tentang model-model pembelajaran tentang pengertian model-model pembelajaran. Mungkin selanjutnya akan saya tutup. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Semoga video presentasi ini dapat memberikan edukasi ataupun ilmu pengetahuan kepada teman-teman. Kami ucapkan terima kasih. Saya selaku moderator untuk pamit undur diri. Kepada kelompok, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.